Sobat Pajak, kali ini kita akan membahas tuntas topik mengenai tarif pemotongan PPh pasal 21 atau 26 dan penghasilan tidak kena pajak. Yuk kita mulai! Oke, kita mulai dari tarif pemotongan PPh pasal 21. Secara umum ada dua jenis tarif yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tarif umum sesuai pasal 17 ayat 1A Undang-Undang PPh. Tarif ini berupa lapisan penghasilan dengan presentase yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, yang baru dan lebih sederhana adalah tarif efektif pemotongan atau TER PPh pasal 21. TER ini dibagi menjadi dua, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan, tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER bulanan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Tarif efektif bulanan kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak sebagai berikut. Tarif efektif bulanan kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak sebagai berikut. Tarif efektif bulanan kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang. Selanjutnya, tarif efektif harian. Tarif efektif harian digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan. Berikutnya ada tarif pemotongan PPh pasal 26. Tarif pemotongan PPh pasal 26 itu 20% dari jumlah bruto dan sifatnya final. Kalau penerima penghasilan punya surat keterangan domisili dari negara mitra perjanjian pajak, bisa pakai tarif sesuai perjanjian. Berarti kalau nggak punya tetap kena 20% ya. Terus, penghasilan yang dipotong itu termasuk pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain yang diterima orang pribadi luar negeri. Bukti pemotongannya nanti dapat dari surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. PTKP ini adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak, tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak. Besarnya PTKP berbeda-beda, tergantung status perkawinan dan jumlah tanggungan. Ada PTKP untuk wajib pajak sendiri, tambahan karena status kawin, dan tambahan untuk setiap tanggungan keluarga sedarah dan semenda. Tanggungan yang dimaksud adalah anggota keluarga yang benar-benar ditanggung sepenuhnya oleh wajib pajak sesuai Undang-Undang PPh yang bisa menjadi tanggungan itu keluarga sedarah seperti orang tua dan anak kandung, serta keluarga semenda seperti mertua dan anak tiri, serta anak angkat yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Dalam penentuan besaran PTKP dikenal beberapa istilah atau pengkodean seperti TK0, TK1, K0, dan lain-lain. Berikut penjelasan singkatnya. Selanjutnya, ketentuan khusus PTKP wanita. Mengacu pada pasal 8 UU PPh, ada beberapa aturan penting yang perlu kita ketahui terkait wanita kawin atau wanita yang sudah menikah. Pertama, di dalam UU PPh, keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi, artinya dalam satu keluarga cukup dibutuhkan satu NPWP saja. Biasanya NPWP atas nama suami yang diaktifkan, sedangkan NIK istri cukup divalidasi. Semua penghasilan dan kerugian dari seluruh anggota keluarga, baik suami, istri maupun anak yang belum dewasa, akan digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak. Nantinya, kewajiban pajak ini dilakukan oleh kepala keluarga. Kedua, bagaimana jika istri memperoleh penghasilan sendiri? Nah, jika penghasilan istri hanya berasal dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong PPh pasal 21 serta pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan suami atau anggota keluarga lainnya, maka pajaknya dianggap sudah final, jadi tidak perlu digabungkan lagi. Namun ada juga kondisi di mana suami istri bisa memiliki NPWP terpisah dan NIK masing-masing diaktifasi sebagai NPWP. Kondisi ini bisa terjadi jika
Yang pertama, suami istri hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Yang kedua, suami istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah, atau istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri. Jadi langkah awal untuk menentukan PTKP wanita adalah dengan melihat status dari wanita tersebut pada awal tahun, apakah sudah menikah atau masih lajang. Selanjutnya PTKP untuk wanita lajang. Pada dasarnya, PTKP untuk wanita lajang sama seperti PTKP laki-laki lajang. Idealnya untuk orang lajang, maka dia hanya menanggung biaya hidupnya sendiri, sehingga PTKP-nya adalah PTKP bagi dirinya sendiri. Namun pada praktiknya, tidak menutup kemungkinan bagi wanita lajang juga harus menanggung biaya hidup keluarganya, sehingga meskipun lajang, wanita tersebut diperbolehkan untuk menambahkan tanggungan pada komponen PTKP-nya. Adapun rincian tabel PTKP bagi wanita lajang dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, PTKP untuk wanita kawin. Seperti yang telah dijelaskan sebelum, UU PPH menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga suami dan istri dianggap sebagai satu entitas. Penghasilan istri digabungkan dengan penghasilan suami dan kerugian yang dialami istri dilaporkan sebagai kerugian suami. Oleh karena itu, secara prinsip untuk wanita kawin, besaran PTKP-nya adalah hanya untuk dirinya sendiri saja. Namun, dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat. Serendah-rendahnya kecamatan menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka besarnya PTKP-nya adalah PTKP untuk dirinya sendiri. Ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lur serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Yang pertama, PTKP wanita kawin yang bekerja pada satu pemberi kerja, NPWP gabung suami. Sesuai dengan penjabaran sebelumnya, besaran PTKP untuk wanita kawin adalah PTKP untuk dirinya sendiri, TK strip 0. Dalam hal wanita kawin tersebut, memperoleh penghasilan semata-mata diterima dari satu pemberi kerja. Telah dipotong PPh pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Maka atas penghasilan tersebut dikenai PPh bersifat final. Dengan demikian, suami mencantumkan penghasilan istrinya tersebut ke dalam SPT tahunan, PPh dirinya pada kolom penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Berikut contoh ilusinya. 2. PTKP wanita kawin yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja, NPWP gabung suami. Dalam hal wanita kawin bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, maka penghasilannya tidak bersifat final, namun PTKP-nya tetap mengikuti ketentuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yaitu untuk dirinya sendiri. T0 berikut contoh ilustrasinya. 3. PTKP wanita kawin yang melakukan kegiatan usaha, NPWP gabung suami, seperti halnya wanita kawin yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja. Ketentuan perhitungan PTKP bagi wanita kawin yang melakukan kegiatan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan istri digabung dan dilaporkan dengan penghasilan suami. Yang kedua, dalam hal istri mengalami kerugian, maka kerugiannya juga digabungkan dengan penghasilan atau kerugian suaminya. 3. Tidak ada pengalaman penghasilan istri yang bersifat final layaknya satu pemberi kerja. Dengan kata lain, penggunaan PTKP dalam perhitungan SPT tahunan PPh suaminya adalah K1 sesuai jumlah tanggungan. Yang keempat, PTKP wanita kawin yang pisah harta atau memilih terpisah, NPWP suami dan istri berbeda atau nih keduanya diaktifasi sebagai NPWP. Dalam keadaan tertentu, wanita kawin dapat dikenai pajak secara terpisah dan harus melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi sendiri, tidak gabung dengan suami, yaitu dalam hal yang pertama dikehendaki secara tertulis oleh suami istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan PH. Yang kedua, dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, MT. Untuk kedua kondisi di atas, secara prinsip, besaran PTKP bagi wanita kawinnya tetaplah sama, yaitu TK strip 0. Namun, dalam pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadinya, masing-masing suami dan istri tersebut harus menghitung ulang PPh terulang atas penghasilan yang diterimanya secara proporsional. Berikut contoh ilustrinya.